pengen ta'arufan yang tidak kasat mata. Jadwal tersusun, jam sekian harus tidur mau nggak mau, jam sekian harus bangun mau nggak mau. Takut nggak mencapai target hari ini gitu. Para penghafal Al-Quran itu dekat dengan kematian. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, PS Bila. Sebelumnya terima kasih banget buat SS sekalian yang udah klik video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, terus nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, seperti judul di bawah, di sini aku akan ngebahas tentang motivasi, metode, dan godaan dalam menghafal Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam metode, aku akan ngebahas terlebih dahulu untuk kalian adalah motivasi dan godaan dalam menghafal Al-Quran. Agar ketika kalian ingin memulai untuk menghafal Al-Quran, kalian gak kaget dengan godaan-godaan apa aja yang akan kalian alami ketika kalian menghafal Al-Quran. Jadi buat kalian yang ingin menghafal Al-Quran, kalian harus mempunyai yang namanya motivasi dalam menghafal Al-Quran. Karena motivasi ini sebagai tolak ukur kalian untuk mencapai target hafalan. Tapi sebelum itu kalian harus perhatiin juga motivasi kalian untuk menghafal Al-Quran itu apa. Entah itu untuk akhirat atau sekedar duniawi aja. Kalau kalian untuk akhirat kalian kejar, berarti kalian orang yang beruntung plus. Nah, banyak banget keutamaan menghafal Al-Quran yang bisa kalian jadiin motivasi kalian dalam menghafal Al-Quran. Misalnya, ingin mendapat syafaat dari Allah, terus ingin membanggakan kedua orang tua, terus tuh ingin menaikkan derajat kedua orang tua, terus ingin dicintai Allah. Pokoknya banyak banget keutamaan dalam menghafal Al-Quran yang bisa kalian jadiin motivasi kalian dalam menghafal Al-Quran. Nah, kalau aku sendiri bermotivasi dalam menghafal Al-Quran, aku ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk kedua orang tua aku. Mungkin itu bukan di dunia aku memberikannya, tapi bisa jadi di akhirat kelak, insya Allah gitu. Dengan cara apa aku menempuhnya kalau untuk di akhirat kelak? Yaitu menjadi sebaik-baiknya anak yang solehah gitu kan. Dan aku menempuhnya dengan cara menjadi penghafal Al-Quran. Karena seorang penghafal Al-Quran itu, ia akan memberikan mahkota kebanggaan dan jubah kebanggaan kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak. Nah, itu sebagai tolak ukur aku untuk mencapai target hafalan setiap harinya dan semangat memurojaah dengan tolak ukur motivasi tersebut. Nah, kalau kalian sudah mempunyai yang namanya motivasi, pasti kalian ingin mencapai motivasi tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara usaha. Namun sebelum kalian memulai usaha atau kalian sedang berusaha, kalian akan dihadapi dengan beribu-ribu cobaan atau beribu-ribu godaan. Nah, godaan untuk para penghafal Al-Quran ini banyak banget. Ini berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman teman-teman aku yang sama-sama satu berjuang untuk menghafal Al-Quran. Jadi ketika kalian menghafal Al-Quran, kalian akan dihadapi dengan godaan yang pertama ialah adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungan ini merupakan godaan yang dapat menaik turunkan keimanan kalian. Karena ketika kalian dalam fase ini, kalian akan siap untuk merubah pola hidup kalian, pola lingkungan kalian, pola kebiasaan kalian yang biasanya kalian main gadget, main media sosial, nonton televisi, atau rebahan doang. Kalian akan mengubahnya menjadi 180 derajat dengan menghafal Al-Quran. Nah, kenapa keimanan kalian bisa naik turun? Karena kalian belum terbiasa dengan keadaan ini. Kalian belum terbiasa dengan fase ini. Kalian akan ngerasa kayak bosan, kayak boring, kayak bete. Pasti kalian akan ngerasain hal-hal tersebut. Adaptasi lingkungan ini ada di dalam ruang lingkup yang berupa apa dulu kalian pilih. Bisa berupa pesantren atau kalian memilih ruang lingkup keluarga. Jadi ketika kalian memilih untuk berada di ruang lingkup pesantren, kalian akan mengalami yang namanya tekanan. Aku nyebutnya tekanan. Tapi ketika kalian sudah menjalaninya, kalian akan ngerasa enjoy, kalian akan ngerasa enak. Itu nggak akan jadi tekanan lagi, tapi menjadi kebiasaan. Nah, tekanan apa yang akan kalian hadapi ketika di pesantren?
Tekanan berupa jadwal yang tersusun merata. Setiap detik itu ada jadwal, setiap jam itu ada jadwal. Jadi buat kalian akan ngerasa bahwa tahap ini adalah tahap sulit di awal. Nah, ketika kalian ngerasa sulit di awal, pasti kalian akan mikir nih, pasti akhirnya akan sulit juga. Nah, ini merupakan godaan yang sangat besar untuk para pemula menghafal Al-Quran. Anggap aja ini ujian sebelum kalian mencapai puncak yang tertinggi. Karena nggak ada orang yang berhasil tanpa diuji terlebih dahulu. Oke? Kita lanjut dengan godaan yang kedua. Jadi ketika kalian menghafal Al-Quran, kalian akan dihadapi dengan godaan berupa ketakutan, kecemasan, dan kewaswasan. Kenapa ketakutan dan kewaswasan dan kecemasan ini merupakan godaan? Karena ketika kalian menghafal Al-Quran, kalian akan dihadapi dengan fase ini, di mana kalian akan bertemu dengan ayat-ayat yang kalian anggap sulit. Dan itu bisa membuat keimanan kalian tuh naik turun lagi nih. Jadi buat kalian para pemula untuk menghafal Al-Quran, kalau kalian ketemu dengan ayat yang kalian anggap sulit, kalian banyak-banyak istighfar deh, banyak-banyak minta ampun. Emang kita ngerasain takut gak mencapai target ini gitu. Nah, itulah yang memicu ketakutan dan kecemasan kalian semakin meningkat. Yang ketiga, kalian akan dihadapi dengan godaan berupa, aku akan memulainya dengan sebuah kalimat. Para penghafal Al-Quran itu dekat dengan kematian. Kenapa para penghafal Al-Quran bisa dikatakan dekat dengan kematian? Padahal dia cuma ngaji doang, cuma ngafal doang gitu kan. Kembali lagi yang aku bilang tadi, para penghafal Al-Quran itu pasti akan ngerasa ketemu dengan ayat yang sulit nih. Terus dia ngerasa kepikiran nih. Dan itu memicu dia nggak makan lah, dan jadinya nggak mandi lah. Dan itu menimbulkan penyakit. Jadi kalau kalian ingin menghafal Al-Quran, kalian akan berada di fase ini. Kalian sudah terbiasa dengan penyakit-penyakit yang kayak gini nih, penyakit yang kayak gini nih. Tapi tanpa kalian sadari nih, itu adalah pembersih dosa-dosa kalian di masa lalu. Karena kenapa? Karena kita tuh kayak Allah tuh ingin lisan kita tuh terjaga gitu. Lisan kita tuh dulu pernah ngomong ini nih, dihapus Allah dengan jalan penyakit yang kayak gitu. Godaan yang keempat. Godaan yang keempat ini berupa godaan ngantuk nguap. Luar biasa. Karena ketika kalian berada di pesantren, kalian akan mengalami dengan yang namanya jadwal tersusun. Jam sekian harus tidur, mau nggak mau. Jam sekian harus bangun, mau nggak mau. Kalian pasti akan ngalamin ketika halakoh, tiba-tiba ngantuk. Ketika belajar, tiba-tiba nguap. Jadi ini merupakan godaan juga. Nih setan lagi gangguin kalian, lagi nenteng-nenteng di mata kalian, lagi bilangkan, "Hei fulan, ayolah tidur," gitu. Nah, ketika fase ini kalian akan ngerasa nggak konsen, terus nggak capai deh hafalan kalian, nggak mencapai target deh hafalannya. Ini merupakan godaan juga. Karena para penghafal Al-Quran itu banyak banget, memang godaannya pure banyak banget. Kita ke godaan yang kelima. Godaan yang kelima ini adalah godaan yang tidak kasat mata. Jadi godaan yang kelima ini adalah godaan yang tidak kasat mata. Kenapa godaan tersebut disebut dengan godaan tidak kasat mata? Karena ketika kalian menghafal Al-Quran, kalian kan setiap hari itu baca Al-Quran, ngaji terus, menghafal terus, murojaah terus, dibaca dengan ayat-ayat Allah terus. Nah, itu berarti secara tidak langsung kalian akan meruqyah diri sendiri itu kan. Nah, itulah setannya tiba-tiba tuh banyak berbondong-bondong tuh. "Hei fulan, aku nggak mau," tuh memberontak tuh setannya tuh kan. Memberontak kayak ngerasa nggak mau gitu. Kayak ngerasa panas di dalam kayak gitu. Nah, itu merupakan godaan yang tidak kasat mata. Jadi aku waktu itu bangun jam 2 pernah, jadi sendirian di ruang tengah ngafal Al-Quran gitu kan. Jadi aku mau ujian tasmik, 1 kali duduk 1 juz gitu kan. Ujian tasmik, jadi aku bangun tuh jam 2, aku minta bangun sama teteh di depan aku gitu kan. Setelah itu aku bangun, aku wudhu, aku sholat tahajud, terus aku ngaji gitu kan. Aku ngafal, aku murojaah. Tiba-tiba kayak sekilas tuh aku lihat di ruang gaun itu kayak lewat kayak gitu, cuma jalan biasa aja gitu kan. Nah, itu merupakan godaan kalian. Jadi tuh setan tuh menggoda karena udahlah tidur aja daripada ngafal kayak gitu. Takut ini loh kalau lo nggak tidur, katanya bilang kayak gitu. Setan tuh kayak gitu tuh. Itu yang namanya godaan tidak kasat mata. Yang selanjutnya yang keenam adalah godaan berupa teman.
Jadi untuk kalian menghafal Al-Quran, untuk kalian para calon penghafal Al-Quran, kalian aku saranin pandailah memilih-milih teman. Jadi pilihlah teman-teman yang sama-sama menghafal Al-Quran. Jadi kalian tuh enak tuh, jadi punya teman yang sama-sama berjuang gitu kan. Jadi kalian bisa kejar-kejaran hafalannya gitu, bisa saling simak-simakan. Bukan maksud aku kalian ngejauhi teman-teman yang sejenis kayak gitu, yang sejenis main-main gitu. Tapi kalian lebih banyak atau lebih ngabisin waktu dengan teman-teman kalian yang penghafal Al-Quran, agar kalian tuh biar cepat nih mencapai targetnya, karena kan kita kebut-kebutan gitu. Godaan yang ketujuh yang akan kalian hadapi adalah godaan berupa lawan jenis. Banyak banget pasti para ahli-ahli atau para ukti-ukti bilang, "Assalamualaikum ukti, aku pengen ta'arufan." Oke, kalau dia ta'arufannya memang bener-bener ta'arufan. Tapi kalau kalian mikir dia cuman sebatas ngegombalin kalian, kan sudah dibaper-baperin sedikit nih, galau, baper, senang, happy, lupa dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Nah terus kalau kita lebih banyak, kalau kita sudah ketemu dengan yang lawan jenis, pasti kan lama-lama akan jarang menghafal Al-Quran. Karena kenapa? Ketika kalian sudah bertemu dengan lawan jenis, kalian akan ngerasa kayak banyak menghabiskan waktu dengan si doi ini. Nah lama-lama hafalan kalian tuh menipis, lama-lama terkikis, sehingga habis. Nah itu merupakan godaan para penghafal Al-Quran adalah lawan jenis. Oke, mungkin sekian aja penjelasan dari aku. Aku harap kalian akan nonton di part kedua, karena di part kedua aku akan bahas tentang metode dalam menghafal Al-Quran. Nah sebelum itu, kalau kalian suka dengan video aku, kalian bisa like, comment, and share ke media sosial yang kalian punya, agar semuanya mendapatkan hal-hal positif dari isi channel aku. Dan aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my video.